Udah terus. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bisa bertemu lagi di pinggir laut di daerah baratnya Makom Mbah Ibrahim S. Samarkondi. Untuk malam hari ini kami tim ada di bawah jembatan yang dulu sering terjadi kecelakaan di jembatan sini, dan dengan berbagai fenomena-fenomena yang terjadi kita akan sedikit mengungkap, meskipun sekarang sudah hitungannya jarang, nggak seperti dahulu itu kecelakaannya di jembatan ini. Tapi kita akan sedikit mengungkap apa sih makhluk yang ada di belakang saya sana, ya, jembatan sana. Jadi kalau dilihat memang jembatannya kayak biasa saja, tapi sering terjadi kecelakaan di sini zaman dulu ya. Zaman dulu itu sering terjadi kecelakaan di daerah di jembatan sini, dan berbagai macam penyebab. Misal ada kucing hitam lewat, gitu. Ada kucing hitam lewat, nggak disangka kucing tadi melompat dan nyakar-nyakar orang yang lewat tadi dan terjatuh. Itu kesaksian saksi hidup. Kemudian ada juga super truk yang dulu truknya kecelakaan. Itu sebelumnya dia itu melihat ada orang kepalanya di bawah, jadi bergelantungan tapi kepalanya di bawah, serba berpakaian hitam. Dan itu pernah terjadi zaman dahulu. Kadang ada ular lewat, itu juga kemudian ujuk-ujuk tiba-tiba kecelakaan. Teman-teman, jadi makhluk gaib itu kayak seperti itu, jadi mengalihkan pandangan manusia. Makanya kalau sebelum berangkat usahakan berdoa dan memohon perlindungan dari Tuhan Yang Maha Esa, dan dengan keyakinan masing-masing, keyakinan agama yang dianut. Doanya seperti apa itu terserah, karena di Indonesia sendiri agama yang disahkan ada 5, dan termasuk Islam, itu Hindu juga ada, Kristen juga ada, dan mereka memiliki doanya masing-masing. Untuk itu sebelum berangkat usahakan berdoa terlebih dahulu. Dan untuk teman-teman, jadi bismillahirrahmanirrahim, sedikit kita akan mengulas di sini makhluk apa sih yang ada di belakang sini. Jadi kalau dilihat dari kasat mata banyak sekali makhluknya, tidak hanya satu, puluhan. Memang ada beberapa yang memang menduduki di jembatan itu tujuannya adalah untuk membuat orang kecelakaan, membuat orang lalai, lupa, dan lain sebagainya. Dan untuk pemimpinnya itu ada di sana, teman-teman. Ada sedikit kayak apa ya, kayak gak terima gitu. Mak, kita akan menjelaskan sedikit. Ada orang lewat hitam besar setinggi jembatan itu, tingginya itu kayak ada orang lewat. Kalau teman-teman yang ada kemampuan batin, mungkin dari teman-teman yang lain, jadi kru yang lain mungkin bisa melihat. Itu timur ke sana, hitam dengan berpakaian hitam. Kemudian untuk yang ada di utara jembatan sini, teman-teman, itu ada 3 makhluk yang memang berkuasa. Meskipun tidak penguasa utama, tapi ada 3 makhluk yang kalau saya mengatakan serba hitam semua, tapi nggak memakai baju, ya, serba hitam semua dan tidak memakai baju dan membawa senjata. Kalau saya mengatakan ini lebih kepada yang sering membuat kecelakaan di sini, ataupun memang digunakan untuk tumbal. Entah milik siapa saya nggak tahu, yang pasti memang ditaruh di baratnya jembatan, di bawah di barat jembatan. Kalau dari sisi kasat mata saya melihatnya seperti itu, di barat sebelah kanan jembatan ditaruh sana. Dan biasanya kalau saya tadi tanya,
itu dia menaburkan kayak sejenis tirai teman-teman, kayak ada tirai. Tirai tadi menutupi orang yang lewat dan membuat orang tadi itu kayak nggak sadar dan terjatuh seperti itu. Entah sekarang masih digunakan seperti dulu lagi atau enggak, tapi yang pasti di sini masih ada, untuk makhluknya itu masih ada. Dan untuk malam hari ini saya tidak menggunakan mediator terlebih dahulu karena memang tadi habis kita gunakan mediatornya. Jadi untuk di season ini tidak menggunakan mediator terlebih dahulu karena ditahu ketukan di sini juga lumayan parah untuk jin penjaga. Kemudian untuk yang ada di sana teman-teman, itu kalau saya mengatakan lebih kepada ada kayak perkampungan makhluk halus. Dan untuk rajanya atau ketuanya itu berupa genderuwo teman-teman, ada bertaring, genderuwo tapi bertaring, kemudian ada bertanduknya juga, tanduknya juga lebih panjang pokoknya. Karena memang kalau genderuwo itu semakin sering makan darah manusia, semakin meminum darah manusia, itu tanduknya juga semakin panjang dan taringnya juga semakin panjang. Jadi kita bisa melihat kalau genderuwo tadi semakin panjang ininya sungu nih apa tanduknya, jadi enggak tuh itu semakin banyak korban yang pernah dimakan, darah manusia yang pernah dihisap itu banyak. Itu ciri utama genderuwo kayak gitu. Kalau nggak ada taring, nggak ada ininya, berarti dia belum makan korban. Bisa dipahami seperti itu teman-teman. Nah di sana kalau nggak salah dulu itu pernah dikerui, pernah mau dibuat lahan itu, eskavatornya atau begone itu mau kelem linet kayak sama tuh, ketika mau dibawa nggak bisa terus dan macet, tiba-tiba mati dan tenggelam, tiba-tiba mati dan seperti itu. Mungkin ini bisa diklarifikasi dengan warga sekitar, bener nggak omongan saya. Kemudian dan itu memang tempatnya gitu, tempatnya desanya punjernya, kalau punjere wong Jawa ngarane punjere di punjere itu nang daerah kono. Dan ini sudah diperkuat dengan perkataan guru spiritual saya juga, terkait batin saya yang mengatakan seperti itu, dan saya konsultasikan bener enggaknya, ternyata memang bener. Dan memang di sana itu ada satu makhluk penguasanya berupa genderuwo teman-teman. Kalau di sini kalau dikatakan ya banyak ya, ada arwah gentayangan juga banyak. Kalau saya mengatakan arwah gentayangan juga banyak. Nah ini kayak ada yang mau masuk, tapi ya nggak bisa menerima karena emang nanti resikonya lebih dalam lagi. Ada yang mau masuk kayak jenis makhluk kayak dia mau menyampaikan sesuatu pada saya, wujudnya kayak wanita, berupa wanita, dan ada satu dia kayak korbannya teman-teman. Dia pernah kecelakaan di sini, usianya masih SMA, usia sekolah. Dia minta tolong untuk dilepaskan di sini. Tapi kalau karena memang ini adalah arwah gentayangan teman-teman ya, ini arwah gentayangan. Kalau saya mengatakan ini arwah gentayangan, dan ya semoga aja ini nggak dimanfaatkan orang. Ini sering nampak kok teman-teman, wanita kayak sekelebat wanita itu, bayangan mondar mandir juga sini. Kemudian ada hancur, wajahnya hancur, dan ini berdarah-darah ya, berdarah-darah.
laki-laki ini laki-laki. Dan ada beberapa yang memang niat ditumbalkan sebelum pembangunan jembatan ini. Memang ada yang niat ditumbalkan sebagai syarat perjanjian ini teman-teman, syarat perjanjian apa pembangunan jembatan ini. Jadi memang ada tumbalnya. Benar hendaknya kalau masalah ini menggunakan tumbal enggak itu nggak bisa di cross check sebenarnya teman-teman, karena emang apa ini adalah rahasia perusahaan. Ketika emang ini dibongkar ini bahaya seperti itu. Sedikit itu yang bisa saya sampaikan tadi. Ada tadi yang mau masuk mau menyampaikan seperti itu. Jadi dan dia minta lebih berhati-hati. Kowe piye nek aku ngarani iki ya siji njaluk tulung, ya nomor lorone ngandani. Nanti hati-hati. Ya. Sek pelaminan SMA lho iki. SMA yuk. Dia minta tolong. Nangis dia. Wanita rayu mediator, ayo kita coba mediator teman-teman. Ini tangan jari tidak mungkin saya coba untuk mediator nanti. Ketinggian atau begini enggak? Perusahaan memang ya kayak gini teman-teman, memang kayak gini. Entah bener nggak tahu ya hariannya gimana, cuma pas tadi mau masuk ya kayak gini, masuk ke sini terus saya tolak. Ini wujudnya itu. Matimu piye terus jalurmu piye bebasin tanam kene terus susah sapa ya terus diapakno wae selain disiksa diapakno dene apa sampean wis suwe lah terus umpama diculno terus piye sampean pengen ucul tak jajal tak takokane naik iso ucul gae sampean ya liyane sampean sapa wae wake nang kene. Wake nang kene ora ana kene itu. Kita mencoba untuk ini karena emang jin ya kayak gini teman-teman. Ini kalau saya mengatakan sukma nih, kalau nyawanya sudah beda. Ini jin korin juga bisa saya katakan jin korin. Pesennya sampean nganggo wong sing liwat kene iki. Kene hati-hati wae.
Aku kenapa dengan mata ini? Ya dinaiki kelawar itu lan kuasane Gusti Allah, muga-muga sampeyan iso bebas. Ya. Ini cara apaan? Covid juga mau ngeres obat. Nangis tak kok. Ini teman-teman dari ketuanya atau yang menjadi ketua, kalau memang pengen dibebaskan dari pihak keluarga, paling enggak melepaskan satu ayam putih. Jadi mau nggak mau ya didoakan. Ya mungkin dari keluarga mendoakan ya, tapi dari si pembawa sukma ini tadi, si apa ya kalau mengatakan si wanita tadi itu jin atau penunggu sini itu minta ayam putih atau ayam jago. Ayam jago tapi kakinya hitam semua, sama kukunya hitam semua. Nah, ini bisa dilepaskan. Itu pertukaran yang harus diberikan. Jadi memang pertukaran yang memang harus diberikan kayak gitu. Dari ini orang hadir, adanya hadir. Saya panggil di sini hadir ya hadir. Cuma tadi saya sedikit berkomunikasi, mintanya seperti itu teman-teman. Jadi mintanya itu ayam jago putih ya putih mulus, dan atau ayam jago biasa tapi kakinya hitam semua, mulai dari paha sampai ke bawah itu hitam semua. Dan itu sebagai ganti dilepas gini aja, nanti sukmanya akan dilepaskan atau yang tadi saya tadi dilepaskan. Tapi kayak gini ya, kayak di kakinya itu dirantai teman-teman, dirantai. Ya tahu sendirilah kalau di dalam penumbalan itu ya memang kayak gitu, dirantai. Jadi ininya dirantai, dan bukan di belakangnya kayak ada besi, enggak, rantainya itu otomatis ketika keluar tuh langsung ketarik lagi. Ketika keluar wilayah itu ditarik lagi, ketika keluar wilayah besi itu berhenti gitu loh. Dia kayak orang biasa gini, tapi ketika itu ditarik lagi rantainya. Ketika dia keluar dari ibaratnya wilayahnya segini, tapi ketika dia mau keluar dari sini itu rantainya kembali lagi, nah terus kayak gitu. Dan ini kan memang wilayah makhluk ini. Dan kalau saya mengatakan memang di bawah jembatan ini ada sebuah gerbang teman-teman, gerbang besar menuju ya nggak tahu daerah mana karena juga. Tapi yang pasti kalau di daerah sini wilayahnya Bos Genderuwo tadi seperti itu. Dan tadi saya sedikit omongin di sini, saya memang cuma menguak tabir di sini, memang nggak lebih daripada itu, karena memang kalau saya masuk terlebih dalam lagi ya mungkin ada resiko juga. Jadi saya nggak mau terlalu dalam untuk hal ini, karena emang ya ini hanya sekilas gitu aja. Nah untuk teman-teman yang mau bepergian ya usahakan berdoa terlebih dahulu, memohon perlindungan dari Tuhan
Yang Maha Esa. Kemudian ya berhati-hati, jangan suka ngebut. Kemudian untuk di wilayah-wilayah jembatan ini, karena jembatan juga tempat nongkrongnya makhluk gaib teman-teman. Jembatan itu tempat nongkrongnya makhluk gaib, nomor 2 tempat pembuangan makhluk gaib. Jembatan. Jadi jembatan itu seperti itu. Dan usahakan sebelum lewat jembatan itu bel aja 1 kali. Bel 1 kali. Enggak usah 2 kali, enggak usah 3 kali. Cuman ngebel 1 kali itu sudah cukup mewakili semuanya. Amit atau permisi. Sama. Bel terus amit, permisi. Bukan kita jin nggak kelihatan aja seinanya, bukan. Kita saling menghormati. Karena jin juga punya angga ungguh. Ibaratnya teman-teman masuk ke rumahnya orang atau langsung selunung boy kan enggak. Tetap biasa. Kita salam, sapa salam. Makhluk gaib juga sama kayak gitu. Ya juga intinya minta dihormati lah. Bukan apa ya, saling mengenal gitu aja sebenarnya, saling menghormati. Dan usahakan 1 kali bel. Keterangan kenapa kok 1 kali bel itu bisa sampai ke makhluk gaib. 2 kali bel sudah nggak masuk, 3 kali malah sama dikaplok. Serius, ini rumusnya orang Jawa yang memang sudah dipakai dimanapun. Bel 2 kali atau 3 kali lebih dari 1 itu ngamuk makhluk gaib itu. Ibaratnya enggak, istilahnya lo enggak sopan lah. Kalau saya mengatakan enggak sopan. Jinnya tadi merasa terganggu dan merasa enggak sopan. Jadi kayak gitu teman-teman ya. Jadi pesannya tadi, kalau memang mau dibebaskan secara sukma atau apapun itu, biar arwahnya enggak gentayangan. Memang arwah gentayangan sebenarnya. Itu minta dikasih tadi syaratnya ya, ayam putih atau ayam jago biasa tapi kakinya hitam. Dan teman-teman harus berhati-hati, tetap waspada dan jaga kesehatan. Ketika ada sedikit kantuk, lebih baik berhenti. Ataupun ketika teman-teman merasa oh jalan ini enggak seperti jalan biasanya, berhenti, duduk nyantai, rokokan. Kalau yang merokok, kalau nggak merokok ya kopi atau apa. Setelah itu wis lanjut lagi perjalanan, nggak apa-apa. Biasanya jalan akan kembali normal lagi. Karena kadang-kadang percabangan jalan saya juga pernah mengalami dan saya berhenti. Karena itu nggak wajarnya sebuah jalan. Dan itu sebuah pertanda sebenarnya teman-teman. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada penunggu sini. Dan sebagai hadiahnya tadi saya membakarkan 3 buah dupa sebagai permohonan izin sebenarnya, permohonan izin saya. Terlepas dari itu semua, karena memang kita ketika ibarat, kenapa kok saya pakai dupa ya awal saya sudah menjelaskan, dupa bukan hanya sebagai wewangian saja. Dupa juga disukai makhluk yang gak kasat mata. Ibaratnya kita memanggil orang, memanggil untuk pekerja, kita juga membayari. Ibaratnya ini ada sebuah hadiah. Anggap aja kita sodakoh enggak cuma pada manusia, pada makhluk Tuhan yang lain itu juga bisa dilakukan sodakoh, termasuk pada makhluk yang tidak kasat atau makhluk yang kasat mata. Bukan yang tidak kasat mata saja, tapi kasat mata pun kita selayaknya seperti itu. Makanya banyak penyakit yang hadir karena ya tadi, karena kita melupakan sedekah. Oke, itu saja. Terima kasih dari saya. Akhirul kalam, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.